Dapat garapan motor Mio M3 dengan kendala mogok ya, ndak bisa hidup. Kata si ownernya atau pemiliknya sebelum motornya mati mendadak atau mogok, awalnya di bagian lampu depannya ini redup, kemudian yang kedua di bagian double starternya tidak bisa hidup. Setelah itu motornya mati mendadak ya atau mogok. Oke, dan di sini sudah saya bongkar ya, sudah saya lakukan pelepasan di bagian baterai. Akinya sudah saya lepaskan, kemudian saya cas nih atau saya charger ulang ya. Coba saya tes, saya cas dulu di bagian baterai. Belum sampai 15 menit ini saya cas di bagian baterai, saya cek ternyata sudah ngisi ya. Tanda-tanda baterai masih bagus atau ngisi itu di bagian baterainya biasanya hangat ya begitu kita cas. Oke, ini mau saya tes dulu untuk motornya. Nah, sebenarnya kalau Mio M3 itu biar tanpa aki atau biar tanpa baterai, motornya bisa hidup ya, walaupun tidak terpasang baterai. Tapi di sini saya tes engkol untuk motornya tidak bisa hidup nih rekan-rekan, seperti ini. Langkah selanjutnya rekan-rekan, jika mengalami trouble yang sama atau jika memiliki garapan yang sama, rekan-rekan cek di bagian songket kiprok ya. Caranya lepaskan dulu untuk tameng depannya, kemudian di sini ada regulator atau kiprok. Gunakan tes pen DC ya, kita cek dulu dari spool nih. Untuk kabelnya warna putih-putih ya dari spool. Caranya seperti ini, kita colokin tes pen DC-nya. Kemudian kita engkol nih. Nah, kalau nyala seperti ini berarti spool dalam keadaan bagus atau normal ya. Nah, kalau sudah nyala untuk tes pen DC-nya seperti ini, berarti spoolnya aman ya. Tidak ada masalah di bagian spool motor Mio M3 ini. Kemudian kita pasang lagi nih untuk songket regulator atau kiproknya. Kemudian kita tes di bagian belakang ya, tempat baterai untuk ngetes pengisian. Biar lebih gampang ya. Nah, di sini di terminal positif sama negatifnya baterai kita colokin tes pen DC seperti ini, kemudian kita kunci kontak ke posisi on. Nah, setelah kunci kontak ke posisi on, kemudian kita engkol nih. Kalau lampu tes pen DC-nya nyala berarti untuk pengisiannya ada ya atau normal. Tapi kalau tidak ada pengisian atau kalau tes pen DC-nya tidak nyala seperti ini, nah kita engkol-engkol seperti ini tidak nyala untuk tes pen DC-nya, berarti motor Mio M3 ini tidak mau ngisi ya. Nah, kenapa kok tidak mau ngisi padahal dari spool sudah ada? Nah, cara gampangnya rekan-rekan, kita langsung tes ganti baru saja nih untuk regulator atau kiproknya. Tapi kalau kurang yakin, bisa rekan-rekan cek atau bisa rekan-rekan gunakan kiprok atau regulator motor yang masih normal ya, pinjam dulu. Nah, tapi kalau ada yang baru tinggal diganti baru saja ya, karena dari spool sudah ada nih, sudah aman. Nah, coba ini kita tes dulu, kita pasang untuk kiprok atau regulator yang baru dengan kode 42PH. Kalau kiprok atau regulator itu harus yang original ya, jangan pakai yang biasa-biasa saja, takutnya nanti di bagian ECU bisa jebol. Oke, ini setelah kita pasang nih untuk regulator atau kiprok yang baru. Nah, motornya langsung nyala nih, dan di bagian pengisiannya juga sudah ada. Kita engkol langsung nyala nih untuk motornya, alhamdulillah ya. Berarti problemnya di bagian regulator atau kiproknya yang tidak mau ngisi atau kiproknya bermasalah ya. Nah, ini motornya langsung hidup nih, dan pengisiannya juga sudah ada karena ditandai dengan lampu tes pen DC-nya sudah nyala. Oke, ini kita gas-gas, tidak ada masalah, tidak ada berbet ya, karena kata si ownernya sebelum mati itu, pertama di bagian lampu depannya redup, kemudian yang kedua di bagian double starternya tiba-tiba tidak bisa ya, seperti baterai yang mengalami ngedrop, kemudian yang ketiga endut-endutan ya, berbet, kemudian setelah itu motornya mati mendadak atau mogok. Nah, seperti itu ya kira-kira ciri-ciri kiprok yang bermasalah atau regulator yang mengalami rusak ya. Oke, ini saya engkol lagi, alhamdulillah untuk motornya bisa normal kembali dan hidup kembali ya.
Kemudian PR kita yang kedua yaitu di bagian lampu depannya, katanya redup. Oke, ini saya pasang untuk tameng depannya ya. Kemudian ini posisi motornya masih hidup, pengisiannya juga sudah ada. Kemudian saya tes di bagian lampu depannya, alhamdulillah nyala dan tidak mengalami redup ya di bagian lampu depannya, alhamdulillah. Berarti memang betul di bagian regulatornya yang bermasalah ya. Nah, ini terang sekali nih, alhamdulillah untuk lampunya rekan-rekan. Nah, kemudian di bagian pengisian sudah normal, lampu depan sudah terang kembali ya setelah kita lakukan pergantian regulator atau kiproknya. Oke, kemudian setelah itu nanti tinggal kita tes ya untuk baterainya. Mudah-mudahan masih bisa dipakai untuk baterainya ya. Oke, ini kita tinggal rapikan semua untuk cover bodi depan. Kemudian kita pasang lagi untuk kiproknya ya. Nah, ciri-ciri regulator atau kiprok yang ngisi itu biasanya hangat ya. Begitu kita pegang untuk regulator atau kiproknya. Nah, kalau tidak hangat bisa rekan-rekan curigai di bagian kiprok ya. Biasanya tidak mau ngisi. Oke, ini untuk kiprok yang lama. Sambil kita tunggu untuk baterainya full ya, kita cas atau kita charger. Kita rapikan dulu untuk tameng depannya, kemudian kiprok yang baru ini kita pasang. Nah, bautnya cuman 2 biji ya rekan-rekan. Seperti ini, tinggal kita pasang saja. Sambil kita tunggu baterainya full nih. Nah, biasanya 30 menit sudah bisa kita pasang kembali untuk baterainya ya. Oke, ini sudah cukup kira-kira ya. Kita pasang saja untuk baterainya. Mudah-mudahan di bagian double starternya bisa normal kembali ya, bisa hidup kembali, karena kata ownernya sebelumnya motornya bagus ya. Di bagian double starter nyala, lampu depan tidak redup, tapi tiba-tiba di bagian lampu depannya redup, kemudian di bagian double starternya tidak bisa ya sebelum motornya mati atau sebelum motornya mogok ini. Oke, ini kita pasang dulu ya untuk baterainya, terminal positif maupun terminal negatifnya. Nah, tinggal kita cari obeng plus, kemudian kita kencangkan saja di bagian terminal positif dan negatifnya baterai. Harus betul-betul kencang ya rekan-rekan ya, jangan sampai kendor atau longgar. Nanti pengisiannya bisa terganggu ya. Oke, setelah kencang kemudian kita tes untuk double starternya. Alhamdulillah ya rekan-rekan, untuk double starternya sudah bisa hidup kembali. Oke rekan-rekan, mungkin sekian dulu ya video kali ini rekan-rekan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua tentunya. Dan bagi rekan-rekan yang baru gabung di channel ini, jangan lupa dukung channel ini ya rekan-rekan ya, dengan cara like, komen, dan subscribe-nya rekan-rekan. Terima kasih banyak ya. See you next time. Salam dari kami, mekanik pemula Auparian.